Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'd. Ya, para sahabat sekalian, iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul melalui ruang Zoom ya untuk bersama-sama menyimak kajian inspirasi Islam, dan insya Allah malam hari ini kita membahas tema meraih keberkahan Ramadan. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu sangat membutuhkan bulan Ramadan ya. Bagi kita sebagai seorang mukmin, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kita rindukan. Ya, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan itu bagaikan seorang pengembara di tengah padang pasir tandus yang sudah berjalan berhari-hari dan membutuhkan oasis atau mata air tempat kita berteduh ya untuk kita bisa menyegarkan diri, beristirahat dan kemudian melanjutkan perjalanan. Ya, jadi ibaratnya kita di dalam kehidupan ini butuh ya untuk merecharge energi ya untuk memperbarui motivasi kita. Ya, dan bulan Ramadan itu adalah salah satu sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang beriman ya agar mereka bisa menguatkan segala aspek dalam dirinya ya, khususnya adalah aspek ruhiyah ya, aspek spiritualitasnya, sehingga orang mukmin itu, orang-orang beriman itu ya akan menjadi lebih baik ya di dalam menapaki kehidupannya ya. Jadi hanya orang-orang fasik yang nggak suka ketika bulan Ramadan akan datang ya. Nah, iwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sendiri sebagai bulan saum ya adalah tentu suatu ibadah yang wajib ya. Saum adalah ibadah yang wajib untuk dilakukan bagi setiap muslim yang balik dan berakal ya. Allah SWT berfirman ya, mungkin kita semua sudah hafal dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, ini adalah sebuah kewajiban bagi kita semua sebagai orang-orang beriman. Ya. Dan buah dari saum itu adalah apa? Tentu menguatnya dan meningkatnya ketakwaan di dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan menjalankan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dari hadis ini jelas ya, berarti saum Ramadan adalah bagian dari rukun Islam. Ya, di mana ketika kita betul-betul menjadi seorang Muslim, maka wajib bagi kita untuk menerima syariat saum di bulan Ramadan. Ya. Sehingga kita semakin mantap tentunya ya di dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Ya. Nah, apa saja keutamaan saum di bulan Ramadan, ya sekalian? Yang pertama,
kita tahu bahwa saum adalah rahasia Allah dan hambanya, ya, dan Allah yang akan membalasnya. Ya, jadi ketika kita saum, hanya kita dan Allah yang tahu, ya, apakah kita betul-betul saum atau tidak. Ya, kita mungkin bisa membohongi orang, mengatakan kepada mereka bahwa kita saum padahal tidak. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Ya, jadi seseorang itu tentu yang paling tahu, ya, apakah dia benar-benar melakukan saum atau tidak. Ya, dan ini adalah ibadah yang tentunya sangat spesial. Ya, dalam sebuah diskusi disebutkan tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan kebaikan kecuali akan dituliskan baginya 10 hingga 700 kali lipat pahala kebaikan. Allah SWT berfirman, kecuali saum. Maka sungguh saum adalah untukku dan aku yang menentukan ganjaran pahalanya. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2214. Berarti iwas kalian, saum ini ya hanya Allah yang akan membalasnya dengan bilangan yang Allah tetapkan yang tidak pernah disebutkan kepada kita. Nah, biasanya kalau Allah tidak menyebutkan bilangannya, ya, berapa kali lipat pahala kebaikannya, berarti ini sangat besar. Bisa jadi melebihi 10 hingga 700 kali lipat. Ya. Berarti ibadah saum ini, iwas kalian, adalah ibadah yang sangat utama sekali di dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah sarana bagi pengampunan dosa. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya serta Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 233. Ya, jadi salat 5 waktu, ya, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh dan seterusnya. Ya, kemudian sholat Jumat pekan ini ke sholat Jumat pekan depan dan berikutnya, dan dari Ramadan tahun ini ke tahun berikutnya, ini adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Selama dosa-dosa besar dijauhi, Masya Allah. Ya. Antum sudah tahu kan ya, dosa-dosa besar itu. Ya. Dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang ada konsekuensinya di dunia, ya, ada hukumannya, ada sanksinya, ya, kemudian diancam dengan neraka oleh Allah SWT. Ya. Nah, selama antum tidak melakukan dosa-dosa besar, maka insya Allah dosa-dosa kecil antum akan dibersihkan oleh Allah SWT. Ya. Kecuali antum melakukan dosa-dosa yang besar, ya, di antara waktu-waktu Ramadan satu ke Ramadan berikutnya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya, ini menguatkan hadis yang tadi. Ya, jadi kalau antum betul-betul ikhlas dalam melaksanakan saum, ya, karena iman alasannya, kemudian hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT, maka antum yang punya dosa-dosa yang telah lalu. Maka di sini mungkin kita diperingatkan tentang pentingnya bab niat. Ya, jangan sampai antum saum, yaitu karena ria, karena ingin dipuji orang, ya, atau karena tujuan-tujuan duniawi lainnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang berpuasa itu, iwas kalian, akan mendapatkan dua kegembiraan. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika ia berbuka. Ya. Yang kedua adalah kegembiraan ketika ia bertemu Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Masya Allah. Ya. Jadi rasa bahagia orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, gitu ya, ya, atau secara umum dalam melaksanakan saum, ya, saum sunnah yang lainnya, ya, di luar saum yang wajib yaitu saum Ramadan, ini ya akan mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan ketika berbuka, dan juga kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah SWT nanti kelak di jannahnya, Masya Allah. Ya, berarti ini adalah hak istimewa
ya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Ya. Kemudian yang keempat, terdapat waktu yang mustajab iwas kalian untuk berdoa. Ya, dan doa itu tidak ditolak. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak tertolak doa mereka, diantaranya adalah seseorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi antum sepanjang berpuasa itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah SWT, apalagi menjelang berbuka. Ya, itu maka akan menjadi doa yang mustajab dan kemungkinan besar tentu akan diijabah oleh Allah SWT. Tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Masya Allah. Ya, jadi manfaatkan ya waktu-waktu dalam saum itu untuk banyak-banyak bermunajat, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian yang kelima, yang istimewanya lagi dari saum Ramadan, setan akan dibelenggu, ya, pintu neraka akan ditutup, dan pintu surga akan dibuka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan pembesar-pembesar jin akan dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintunya yang dibuka, sementara pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Lalu seorang penyuruh berseru, hai pencari kebaikan, ya, datanglah, dan hai pencari keburukan, berhentilah. Allah mempunyai orang-orang yang terbebas dari neraka dan itu terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 682. Ya, makanya ketika bulan Ramadan tiba, ya, begitu ringan kita melaksanakan amalan-amalan kebaikan-kebaikan, ya, seolah-olah tidak ada yang menghambat kita. Ya, ini karena salah satunya adalah karena setan-setan dan pembesar-pembesar jin dibelenggu. Jadi mungkin di antara mereka yang selama ini menggoda kita ya untuk malas beribadah, malas beramal, malas membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah lainnya, ya ini dibelenggu. Ya, karena itu kita akan melihat di bulan Ramadan itu begitu banyak orang yang tadinya tidak rajin sholat di masjid, misalkan berjamaah, tiba-tiba jadi rajin. Yang tadinya tidak pernah menyentuh Al-Quran, tiba-tiba jadi rajin membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya, ini tentu suatu kesempatan bagi kita semua untuk meningkatkan amaliah-amaliah kita selama di bulan Ramadan tersebut. Ya. Baik, Ibu sekalian. Berikutnya, apa yang harus kita siapkan kalau begitu? Ya, jelang Ramadan. Ya, kalau usia kita saat ini 30 tahun, ya, katakanlah kita beribadah di bulan Ramadan, katakanlah sejak usia akil balik, misalkan ya, usia 12 tahun misalkan, atau dari SD kelas 3 atau kelas 4 misalkan ya, sudah tidak pernah ketinggalan untuk saum Ramadan misalkan. Ya, berarti kita sudah beribadah lebih kurang sekitar 20 sampai 20 tahunan ya, atau sekitar 18 tahunan. Kalau kita sudah berusia 40-an, berarti kita sudah beribadah sekitar 28 tahunan. Ya, demikian seterusnya. Kalau kita sudah 50 tahunan, barangkali kita sudah pernah ya melaksanakan saum Ramadan, ya barangkali sudah sampai 38 tahunan ya sejak kita akil balik. Sudah sering ya kita melaksanakan bulan Ramadan ini ya. Tetapi kalau kita ditanya dari sekian banyak saum kita di bulan Ramadan ya yang sudah kita lewati di tahun-tahun yang telah berlalu, ya apakah kita sudah merasa puas ya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di dalam setiap kita menjumpai bulan Ramadan itu ya. Maka itu ya agar kita bisa memaksimalkan ya, maka kita butuh persiapan-persiapan jelang bulan Ramadan ya. Jangan sampai nanti ketika bulan Ramadan datang ya kita biasa saja ya, tidak muncul ya motivasi yang besar ya, tidak ada keinginan untuk melakukan amaliyah secara intensif ya, melebihi bulan-bulan yang lain ya, sehingga ketika kita tidak menyiapkan diri, akhirnya bulan Ramadan nanti akan tersia-sia. Ya, karena itu perlu bagi kita untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya jelang memasuki bulan Ramadan. Ya, sekarang sudah sekitar tanggal 3 ya, mungkin Ramadan jatuh sekitar tanggal 19 atau 20 ya. Ya, berarti tinggal waktunya mungkin sekitar 2 pekan lagi untuk kita melakukan persiapan-persiapan.
Ya, maka insya Allah masih ada waktu ya, ikhwas sekalian, sahabat sekalian. Ya, masih ada waktu untuk melakukan persiapan-persiapan. Nah, pertama yang tidak boleh kita lupakan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu persiapannya. Generasi sahabat atau salafus soleh, mereka selalu berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, bahkan ada yang melakukannya 6 bulan sebelum bulan Ramadan datang. Ya. Mereka juga berdoa agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah saum, ya, ibadah qiyamul lail dan bersedekah selama bulan Ramadan. Ya, jadi para sahabat salafus soleh, sahabat Rasulullah SAW itu mereka ya 6 bulan bahkan sebelum Ramadan itu sudah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terutama doanya juga adalah bagaimana supaya kita bisa sampai di bulan Ramadan. Ya, karena tidak semua orang bisa diberikan ya umur, kesehatan ya yang bisa memungkinkan mereka untuk sampai di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan segala ibadah-ibadah yang istimewa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut. Ya, karena itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah menyampaikan kita ya sampai umurnya di bulan Ramadan yang agung itu, yang mulia dan penuh berkah. Ya. Karena orang yang tentunya bulan Ramadan lalu mereka masih sehat ya, masih hidup. Ya, kemudian mereka tidak punya peluang ya untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini ya dikarenakan mereka sudah tutup usia setelah Ramadan tahun kemarin. Berarti telah kehilangan kesempatan dibanding kita semua yang masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Jadi was kalian antum betul-betul ya harus berusaha ya untuk benar-benar gitu ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah itu ya. Itu yang pertama ya. Banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, was kalian bersuci dan membersihkan diri ya. Nah, bersuci di sini maksudnya adalah marilah kita bertaubat nasuha ya atas segala dosa dan maksiat ya. Ramadan adalah bulan yang mulia, karena itu kita menemuinya harus dalam keadaan yang bersih juga. Ya, bersih di sini bukan hanya sekedar apalagi melakukan pelanggaran syariah ya seperti sebagian saudara kita misalkan ya. Kalau mau masuk bulan Ramadan ya mereka masuk ke sungai, mandi di sana gitu ya, bercampur ya antara laki perempuan seperti itu. Ya, katanya ngomongnya untuk bersih-bersih karena menyambut bulan Ramadan, bukan seperti itu. Ya, bahkan ritual seperti itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bersih di sini maksudnya adalah kita harus bertobat dari segala macam bentuk dosa dan maksiat. Ya, jangan sampai kita justru berpikir seperti ini. Ya sudah gitu ya. Nanti saja bertobatnya bulan Ramadan gitu ya. Karena ini masih belum, masih Sa'ban, ya sudah puas-puaskan dulu gitu ya. Melakukan dosa dan maksiat. Nauzubillah. Ya, karena berkaitan dengan tobat ini perintah Allah adalah wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar ya maka kita disuruh untuk wasyari ya bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu ya. Bukan bersantai-santai, bukan entar-entar. Karena apa? Ya, karena bertobat ini sebetulnya bukan hanya perkara mau ketemu bulan Ramadan saja. Ya, bertobat adalah perkara yang tidak boleh ditunda-tunda dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita khawatir kita wafat dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hal yang tentunya menjadi tragedi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita wafat masih berkubang dengan dosa dan kemaksiatan. Ya, nauzubillah. Ya, dan tobatlah dengan tobat nasuha. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Ta'rif ayat 8, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, taubatan yang semurni-murninya. Ya, yang setulus-tulusnya, yang sebenar-benarnya. Ya, bukan tobat sambal, ya, bukan tobat hari ini bilang tobat, besok dilakukan kembali. Ya. Untuk melakukan taubatan nasuha, kita tahu ada beberapa langkahnya. Ya, yang pertama adalah kita harus betul-betul menyesali dosa-dosa kita, ikhwah sekalian. Ya, semua dosa-dosa yang kita lakukan kita harus sesali.
Kemudian yang kedua, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa itu. Ya, jika perlu dalam berdoa, ya, mari kita sebut dosa-dosa dan kesalahan kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu meminta ampun dengan memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, ya. Kemudian setelah itu kita yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya, ya, bertekad untuk tidak akan terjatuh kembali di dalam dosa maksiat tersebut, gitu ya. Kemudian yang keempat, mengganti dosa-dosa kita di masa lalu dengan ketaatan-ketaatan di masa sekarang. Ya, kalau dulu koleksi dosanya banyak sekali, sekarang harus yang banyak apa? Yang banyak adalah koleksi amalnya. Ya, harus lebih banyak amal solehnya daripada apa-apa yang kita lakukan di masa lalu. Ya. Karena itu agar kita bisa konsisten beramal, maka pilih lingkungan bergaul bersama orang-orang soleh. Ya, ini namanya tobat nasuha. Kalau masih bergaul dengan bergajulan gitu ya, dengan orang-orang yang nggak benar gitu ya, yang justru mereka selama ini merekalah yang menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat, ya pasti akan terjatuh kepada dosa dan maksiat kembali. Ya, karena itu ikhwas sekalian, kita harus betul-betul ya berusaha untuk membentuk atau memilih lingkungan yang baru, ya hijrah, ya bertemu dengan teman-teman yang soleh. Di mana mereka ada? Tentu di tempat-tempat yang baik, ya di kajian, di masjid, ya di halakoh-halakoh Quran, ya di kelompok-kelompok tarbiyah, ya di sanalah mereka berada. Ya nggak mungkin orang-orang soleh ada di diskotik, nggak mungkin orang-orang soleh ada di tempat-tempat hiburan misalkan, ya aneh gitu ya, di pub atau di mana, nggak mungkin. Ya, orang-orang soleh insya Allah adanya di tempat-tempat yang baik. Ya, maka itu adalah bukti tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ya adalah berusaha untuk meminta maaf jika kita memiliki kesalahan kepada orang-orang di masa lalu. Mungkin kita secara sengaja maupun tidak sengaja pernah menyakiti hati orang, atau bahkan dalam muamalah ya kita ada masalah, ya maka kalau ada hak orang yang kita bawa atau kita ambil, maka kita berusaha untuk mengembalikannya, ya. Dan kalau tidak bisa mengembalikannya pada saat sekarang ini, sampaikan gitu ya permohonan maaf karena belum bisa mengembalikan, dan berjanji untuk menyelesaikannya di masa mendatang, ya. Nah, jadi tidak ada tobat ya kalau misalnya kita tidak meminta maaf, tidak meminta keikhlasan dari orang-orang yang kita sakiti dalam kehidupan kita. Ya, barangkali ada keluarga kita, teman kita yang kita gibahin selama ini, ya kita jelek-jelekin di belakang gitu ya. Maka kita harus berusaha untuk ya membuat dia mengikhlaskan kesalahan-kesalahan kita itu, ya. Karena itu perlu bagi kita untuk berusaha secara sungguh-sungguh ya untuk mendapatkan maaf ya dari orang-orang yang bisa jadi keluarga dekat kita ataupun sahabat-sahabat ataupun relasi-relasi kita, ya. Nah, ini akan memaksimalkan pertobatan kita, bersih-bersih diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keenam adalah secara totalitas meninggalkan semua dosa-dosa. Ya. Jadi ada orang tobat misalkan ya, tobat dari satu dosa doang. Ya, dari satu dosa, kemudian yang ini nanti deh. Yang ini saya soalnya masih suka gitu ya. Masih suka melakukan hal itu. Jadi saya tobat yang dosa pertama dulu aja. Jangan seperti itu. Ya, kalau kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara totalitas tinggalkan seluruh hal yang dibenci ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Patuhi semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tobatnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan ada seseorang dia bertobat dari judi online misalkan, tapi dia masih minum khamar gitu ya. Itu kan sama aja dia masih berkubang dosa. Ya, konsepnya adalah seperti yang tadi disampaikan ya di awal, bahwa apa? Bahwa kalau kita mati dalam keadaan masih ada maksiat dalam diri kita, itulah yang disebut husnul khatimah. Ya, masih ada maksiat, masih ada dosa yang kita lakukan, itulah yang kita hindari dalam hidup kita. Ya, maka ini bulan Sa'ban, kita sebentar lagi memasuk Ramadan, insafi ya dosa-dosa kita, kezoliman-kezoliman kita, nggak ada di antara kita ini yang bersih
nggak ada kesalahannya sama sekali, nggak ada dosanya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Ya, kita ini berkubang dengan dosa. Ya, kita ini banyak dosanya gitu ya. Maka ya, banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita ya sekalian. Ya, itu yang kedua ya, persiapan jelang bulan Ramadan ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya sekalian adalah mempersiapkan jiwa ya. Mempersiapkan jiwa atau ruh dilakukan dengan memperbanyak amal-amal soleh di bulan Sa'ban ini. Ya, karena bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan. Sebagaimana hadis dari sahabat Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sa'ban. Ya, Rasulullah menjawab karena bulan itu Sa'ban adalah bulan di mana manusia lalai. Terletak antara Rajab dan Ramadan, ya, dan pada bulan itu atau bulan Sa'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amal ke Rabbul Alamin pada Allah Subhanahu wa taala, maka aku suka saat amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2356. Ya. Jadi ikhwah sekalian, ya, berpikirnya harus berpikir terbalik dengan orang-orang kebanyakan, ya. Jadi orang-orang kebanyakan biasanya di bulan Sa'ban itu banyaknya acara makan-makan. Ya, makan di sini, makan di situ gitu ya. Pokoknya banyaklah acara kumpul-kumpul dan acara makan-makan. Ya, maka seharusnya kita meneladani Rasulullah SAW di bulan Sa'ban itu kita banyak melakukan saum sunnah. Ya, bisa Senin Kamis, bisa Ayyamul Bid, bisa saum puasa Daud ya. Itu yang sudah luar biasa gitu ya, yang sudah terbiasa. Mungkin mudah untuk melakukan itu ya. Karena di bulan Sa'ban itulah ya amalan-amalan kita akan diangkat ke Rob ya, ke Rabbul Alamin. Ya, maka Rasulullah senang ketika amalnya diangkat itu dalam keadaan saum. Ya, tentu pahalanya akan besar sekali. Ya. Dan ini juga tentunya akan melatih jiwa sekalian. Ya, jadi melatih supaya kita nanti menghadapi bulan Ramadan itu udah nggak berat. Ya, karena kita sudah terbiasa melaksanakan saum lagi gitu ya di bulan Sa'ban itu. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan ruh kita, jiwa kita, ya sekalian. Ya. Sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi bagi para salafus soleh, sebetulnya bulan Sa'ban itu adalah bulan latihannya. Ya, kemudian bulan Ramadan adalah bulan memanennya. Jadi orang yang sudah terlatih, dia ibaratnya di Sa'ban sudah menabur benih, maka di bulan Ramadan itu dia memetik panennya, ya, memetik hasilnya, ya, sehingga nanti di bulan Ramadan dia betul-betul sudah siap untuk melakukan seluruh amaliyah-amaliyah yang diharapkan dilakukan di bulan Ramadan, ya. Begitu ya sekalian, ya. Jadi siapkan ruh kita. Ya. Nah, berikutnya iwas sekalian, yang keempat persiapan kita adalah bertafakuh atau mempelajari hukum-hukum saum sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita buka lagi kitab-kitab saum. Ya, pelajari lagi nih. Ya, syarat-syarat diterimanya puasa apa saja nih? Ya, apa hal-hal yang membatalkannya? Ya, perbuatan yang dilarang dan dibolehkan dalam berpuasa apa saja? Ya, adab-adab dan sunnah puasa apa saja? Hukum sholat tarawih apa saja? Hukum puasa bagi yang uzur atau sakit dalam perjalanan seperti apa? Ya, bagaimana hukum terkait zakat fitrah? Ya, kemudian iktikaf, ya, bagaimana sholat id, ya, dan sebagainya. Ya, buka lagi, ya, karena bisa jadi kita terluput, ya, dan kita lupa karena ini ibadah yang dilakukan secara tahunan, ya. Bagaimana misalkan mengenai fidyah dan sebagainya, ya, ini harus kita buka-buka lagi, belajar lagi fikih fikih saum, ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk persiapan. Yang keempat ini berarti persiapan keilmuan, ya. Jadi janganlah melakukan suatu amalan tanpa ilmu. Ya, ada orang yang saum gitu ya, tetapi dalam saumnya misalkan ya masih melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama gitu ya, yang membuat saumnya rusak.
ya. Saum tapi masih melakukan dosa, misalkan saum tapi masih menggibah orang, gitu ya. Saum tetapi masih apa menunjukkan kebencian dan sebagainya. Saum tetapi melakukan bahkan dosa-dosa ya yang dilarang di dalam agama. Ini kan karena tidak punya ilmunya, ya seperti itu. Ya. Nah ini adalah hal-hal yang perlu kita kuatkan kembali, ya mas kalian, ya iwas kalian. Ya. Nah kemudian yang terakhir, bagian terakhir adalah bagaimana dengan target amal-amal kita di bulan Ramadan. Nah ini harus disiapkan. Jangan sampai kita ya tiba-tiba masuk bulan Ramadan, tiba-tiba 7 hari berlalu, seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, ya 3 minggu berlalu, dan tak terasa akhirnya Ramadan berakhir, ya tanpa suatu amalan-amalan yang meningkat, tanpa ada suatu perubahan yang berarti. Jangan sampai seperti itu, ibu sekalian. Ya maka kita harus menyusun target-target apa nih yang tidak boleh luput ya dari keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu sendiri. Ya, nah yang pertama, ibu sekalian, kita ingatkan kembali tentang pentingnya sholat sunnah pada malam Ramadan. Ya, ya kalau di hari-hari biasa kita menyebutnya qiyamul lail atau tahajud, di bulan Ramadan itu kita menyebutnya dengan sholat tarawih. Ya, bagaimana target kita di bulan Ramadan ini? Apakah akan ada bolong-bolong tarawihnya? Kalau bisa jangan. Ya, full ya, 29 atau 30 hari sholat malam terus. Karena dengan adanya latihan ini, mudah-mudahan setelah Ramadan nanti kita semua tidak ketinggalan lagi sholat qiyamul lail seumur hidup kita sampai kita wafat. Seperti halnya Rasulullah dan para sahabatnya sebagian besar, apalagi Rasulullah itu tidak pernah ketinggalan qiyamul lail ya selama hidup beliau. Ya, jadi masya Allah. Ya, jadi barangkali di antara kita masih kalau di luar bulan Ramadan masih belang bentong gitu ya, bangun juga masih kesiangan, azan subuh baru bangun gitu ya, jarang sekali sholat di sepertiga malam terakhir, bangun jam 3 atau bangun jam 2 gitu ya. Nah, Ramadan ini sarana latihannya. Ya, kita bisa melaksanakan tarawih berjamaah ya, seperti itu. Dan ini mendapatkan keutamaan ya yang sangat besar. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, masya Allah. Ya, jadi apakah antum akan sholat tarawih eh, berjamaah, ya, atau sendiri, ya, maka insya Allah ya dengan betul-betul dilakukan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni, ya. Jadi sangat sayang kalau seandainya kita sampai ketinggalan ya sholat malam di bulan Ramadan itu. Targetkan ya sekalian 100% ya setiap malam dilakukan. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Ya, jadi eh, Ramadan itu adalah Syahrul Quran, ya. Bulannya Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasai, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ya, puasa berkata, wahai Rob, aku menahannya makan dan minum pada siang hari. Ya, dan Al-Quran berkata, wahai Rob, aku menahannya dari tidur pada malam hari. Maka izinkan kami memberikan syafaat kepadanya. Masya Allah. Ya. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat Al-Quran nanti kelak di yaumil akhir. Ya, nah, para ulama-ulama, ya, para apa namanya pendahulu-pendahulu kita itu di dalam masalah tilawah Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat sangat luar biasa. Ya, misalnya bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengkhatamkan Al-Quran itu sampai 60 kali di dalam selama bulan Ramadan. Artinya 2 kali sehari. Beliau khatam Al-Quran, nggak kebayang sama kita ya seperti apa itu gitu ya. Nah kita harus targetkan ya. Tahun lalu misalkan kita baru bisa 1 kali khatam gitu ya, maka targetkan tahun ini mungkin naik jadi 2 kali ya. Yang sudah bisa 2 kali tahun lalu ya, kita mungkin naikkan 3 kali tahun ini. Yang sudah bisa 3 kali khatam ya tahun lalu, setiap 10 hari khatam tahun lalu, maka targetkan tahun ini setiap minggu, setiap 7 hari itu kita khatam Quran ya.
seperti itu. Bahkan ya ketika apa namanya banyak ya di antara imam-imam, ya salah satunya Imam Bukhari, ketika ditanya apa yang beliau lakukan ya di bulan Ramadan itu, beliau sampai mengurangi gitu ya jadwal kajian-kajian beliau gitu ya, dan memperbanyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an gitu ya. Jadi beruntunglah mereka yang selama bulan Ramadan ini membaca Al-Qur'annya sangat banyak ya, sangat banyak gitu ya. Bayangkan satu hurufnya adalah 10 kebaikan, kalikan tuh ya, kalikan. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan yang mulia, yang penuh dengan berkah, Masya Allah. Ya, dan mudah-mudahan dari latihan selama bulan Ramadan, interaksi kita dengan Al-Quran luar biasa, mudah-mudahan akan mewarnai ya kehidupan kita seterusnya dengan Al-Quran. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, sehingga kita tidak berpisah lagi dengan Al-Quran untuk selama-lamanya, menjadi sahabat Al-Quran sampai kita wafat. Ya, tidak ada hari nanti setelah bulan Ramadan itu yang kita lewati tanpa membaca Al-Quran. Ya, bulan Ramadan itulah momennya. Bahkan di bulan Sa'ban ini, ya disunahkan untuk sebanyak mungkin kita tilawah Al-Quran. Ya, ini untuk membiasakan diri kita agar ketika dengan bulan Ramadan sudah siap tempur. Ya, dari sekarang, ya jangan sampai ya saum sehari lagi gitu ya, baru kita ke toko buku, beli mushaf baru, beli Al-Quran, ya baru baca nanti pas Ramadan hari pertama, ya sudah kayak apa ya, mesin yang belum panas. Ya, coba dari sekarang ya panaskan mesin itu gitu ya, panaskan motivasi kita agar apa, agar sudah bisa langsung berinteraksi dengan Al-Quran dari sekarang ya, mumpung masih belum bertemu bulan Ramadan ya, langsung saja ya, seperti itu. Jadi bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran ya. Sungguh orang-orang yang sudah bersentuhan dengan Al-Quran secara maksimal dalam kehidupan mereka, maka mereka akan merasakan ketenangan ya, kebahagiaan ya. Kemudian ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka akan menjadi orang yang selalu mendapatkan taujihat robaniyah ya dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat ya, kebaikan-kebaikan yang memberikan arahan-arahan pedoman dalam kehidupannya, Masya Allah. Ya, kemudian yang ketiga, ya, iwak sekalian, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ya, memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, barang siapa yang memberi makanan untuk orang berbuka puasa, bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya, makanya di bulan Ramadan itu targetkan gitu ya, berapa banyak infak yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, berapa banyak rezeki yang akan kita sisihkan ya untuk berinfak di bulan Ramadan ya. Jangan kita hanya memikirkan diri sendiri ya, pikirkan kemaslahatan bagi banyak orang. Pikirkan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, saudara-saudara kita, ya, seperti itu. Ya. Baik. Mohon maaf untuk Bunda Tupit, barangkali mic-nya bisa dimatikan, ya, karena suaranya masuk ke kajian. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, ya, terima kasih Bunda Tupit. Ya, baik, lanjut. Ya, nah kita harus berusaha untuk punya target. Mudah-mudahan saja Allah SWT memudahkan rezeki kita di bulan Ramadan, ya. Jadi saum kita lancar, bahkan kelebihan-kelebihan dari rezeki itu ya bisa kita gunakan ya untuk memberi kepada orang tua, ya. Kemudian untuk memberi saudara-saudara yang membutuhkan, sahabat-sahabat yang membutuhkan, ya bahkan menyediakan berbuka bagi orang-orang yang sedang berpuasa, ya sehingga kita bisa mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan itu. Ya, targetkan gitu ya, seperti itu. Kalau nggak ditargetkan nanti semua uang yang kita dapat, rezeki yang kita dapat di bulan Ramadan akan habis untuk konsumsi sendiri. Ya, akan habis untuk konsumsi sendiri, ya. Ada beberapa sahabat yang berangkat umroh gitu ya di bulan Ramadan gitu ya, menceritakan bagaimana situasi umroh itikaf ya di apa namanya di Mekah Madinah selama bulan Ramadan itu, Masya Allah ya, banyak sekali orang yang berangkat umroh ketika bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena mungkin mereka
kapan lagi gitu ya, ini rezekinya ada, ya, untuk kesempatan untuk ibadahnya juga ada, mereka menggunakan rezeki itu betul-betul untuk berinvestasi gitu ya, untuk akhirat. Nah, ya, mereka berangkat umroh, ya, kemudian juga Masya Allah ya, untuk teman-teman yang sudah umroh itu mereka cerita, itu yang namanya sedekah di bulan Ramadan di sana itu, wah, sangat subur, sangat makmur sekali ya. Ibaratnya kita kalau ke sana tuh nggak usah beli makanan lah di bulan Ramadan tuh. Makanan melimpah di mana-mana ya. Mudah-mudahan ya nanti kita semua bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat umroh. Amin. Ya, insya Allah. Baik, kemudian berikutnya yang keempat ya adalah targetkan untuk itikaf ya. Itikaf adalah jalan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kita sudah tahu ini ya, memudahkan kita untuk disiplin menegakkan salat fardu di masjid, kemudian menautkan hati kita dengan masjid. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, iwas sekalian, ya ketika kita melewati bulan Ramadan tanpa ada niat untuk beriktikaf di 10 hari terakhir, itu adalah suatu kerugian yang sangat besar sekali. Ya, banyak orang justru di 10 hari terakhir itu habis waktunya untuk ke pasar, habis waktunya untuk belanja dan sebagainya, untuk keperluan lebaran, ya, kemudian juga mudik, ya, waktunya habis di jalan dan sebagainya. Ya, karena itu perlu kita memplanning dengan baik, ya, bagaimana kita supaya betul-betul bisa memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ya sebagai upaya memaksimalkan ya seluruh pikiran kita, ruhiyah kita, ya amaliyah-amaliyah kita gitu ya agar dimaksimalkan di situ. Ya itu finalnya, itu babak terakhir dari bulan Ramadan yang harus betul-betul kita raih di situ gitu ya. Ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala di situ semua tempatnya. Ya di 10 hari terakhir itu. Karena itu kita melihat banyak ya di masjid-masjid raya ya, khususnya yang saya tahu di Kota Bandung itu ya. Oh, banyak sekali gitu ya para eksekutif, para pebisnis, para pedagang gitu ya yang sudah meninggalkan semua urusan duniawinya dalam 10 hari terakhir itu. Karena mereka sudah memplanning dengan baik. Ya, para direktur gitu ya, orang-orang pokoknya orang-orang yang mereka mungkin di luar bulan Ramadan kesibukan mereka di dalam bekerja dan sebagainya sangat luar biasa lah. Nyaris seolah-olah tidak ada waktu gitu ya untuk beritikaf di masjid. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, mereka semuanya ada di masjid, masya Allah. Ya, kadang-kadang kita cemburu ya melihat orang-orang seperti ini gitu kok mereka bisa ya ngatur waktunya. Sedangkan kita di 10 hari terakhir masih ngantor, masih ke perusahaan atau yang ngajar masih ke sekolah gitu ya. Masih ngurusin tetek bengek pekerjaan lah gitu ya. Nah, ini ada orang-orang yang memang sudah memplanning ya, mungkin dia ngambil cuti kali ya di 10 hari terakhir itu. Jadi dia nggak ambil cuti di bulan-bulan biasa, dikumpulinnya semua cutinya di bulan Ramadan itu ya sehingga di bulan Ramadan itu dia benar-benar banyak punya waktu untuk takarub ilallah, untuk itikaf di masjid ya, untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan di masjid, Masya Allah. Ya, ini betul-betul harus kita persiapkan ya, kita planningkan, kalau enggak akan lewat lagi seperti tahun-tahun yang berlalu gitu ya, itikaf berlalu dengan begitu saja ya tanpa kita manfaatkan dengan maksimal ya. Kemudian yang terakhir yang kelima, persiapkan untuk umroh jikalau ada rezeki ya, ada kesempatannya, ada kesehatannya, ada umurnya ya, ada rezekinya maka berangkatlah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, umroh di bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersamaku, masya Allah. Ya, jadi kita kan tahu ya antrian haji itu berapa tahun ya di negara kita. Mungkin lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Masih keumuran nggak ya kita gitu. Nah, mudah-mudahan kalau di antara kita ini ada yang punya rezekinya, kesempatannya, ya silakan. Ya, umroh di bulan Ramadan itu ya sama dengan haji bersamaku. Ya, apalagi di 10 hari terakhir di waktu itikaf, Masya Allah. Ya, pahalanya besar sekali. Dapat lagi malam Lailatul Qadar di situ, Masya Allah. Ya, banyak sekali pahala yang kita raih di situ. Demikian para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kajian tematik, kajian lepas ini sudah tidak rutin ya sekarang, tapi mudah-mudahan dalam momen-momen seperti ini kita insya Allah akan selalu mengadakan kajian seperti ini
ya untuk mengingatkan sahabat-sahabat sekalian ya betapa pentingnya untuk kita semua ya selalu berusaha serius ya di dalam menyambut bulan Ramadan. Ini adalah peluang emas kita untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa, membersihkan hati, menguatkan ibadah-ibadah kita, ya melatih kembali. Ini adalah bulan riadoh ya, bulan latihan kita ya agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih taat lagi, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih komitmen lagi, lebih berazam lagi ya untuk meningkatkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal ya sehingga kita nanti bisa menjalani bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya yang akan kita jelang. Dan saya doakan mudah-mudahan seluruh yang hadir di dalam ruangan Zoom ini ya disampaikan umurnya ya sampai di bulan Ramadan, bahkan bisa menyelesaikan ibadah-ibadah bulan Ramadan ini sampai selesai gitu ya. Kemudian kalaupun gitu ya, ya tentu kita mungkin ingin umur lebih panjang gitu ya. Semua orang siapa sih yang tidak mau umurnya panjang? Tapi seandainya Allah takdirkan kita ini ya setelah Ramadan kita wafat, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan sudah diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dan Allah akan membalasnya dengan surga atau jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Oh, Masya Allah ya, banyak juga yang hadir ternyata malam hari ini. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ya, ada ibu-ibunya juga ya. Masya Allah. Iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Dari Ikhwan dulu barangkali. Ada Ustadz Rizkia di sini? Masya Allah. Ada ya? Alhamdulillah. Sehat Ustadz Rizkia? Masya Allah. Iya. Ya, Ustadz Rizkia ini adalah seorang hafiz ya, hafiz Quran. Beliau tinggal di Subang, Masya Allah. Di sini juga ada Ah Munawir, ini juga mahasiswa yang juga hafiz Quran, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ya. Ada Ah Sami nggak di sini? Ikut bareng ya atau ini? Ya, di sini ada dua hafiz Quran, Masya Allah. Ya, ini menguatkan pertemuan kita ini, Insya Allah. Ya, gimana Ustadz Rizkia? Ada tambahan dari antum? Silakan. Sudah cukup, tinggal Masya Allah. amalnya aja. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ada Bang ini. Masya Allah. Bang siapa ini? Dari dari Riau ya, Masya Allah. Jauh nih. Iya. Aduh, saya kok lupa namanya nih. Bang Ahmad ya? Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Udah bisa jalan lagi? Alhamdulillah, sudah Ustaz. Aman, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pulih ya. Syukurlah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Syukurlah ya. Alhamdulillah. Ada setahun kita nggak ketemu ya. Iya, iya Ustaz. Iya Alhamdulillah. Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, di Dumai juga ada beberapa rekan-rekan itu karyawan Pertamina. Ya. Ya, itu mengambil cutinya di bulan Ramadan itu. Jadi Masya dia memang Allah. mengkhususkan ambil di spesialis iktikaf di Masya Muhajirin Allah. atau di beberapa masjid. Tidak, Oh, banyak ya? kadang iri Oh dengan iya. yang bisa seperti itu. Oh iya. Masih, alhamdulillah masih banyak seperti Oh, itu. Masya Jadi Allah. Jadi bisa full mudah-mudahan ya bisa 10 hari jadi ya? motivasi. Bisa, alhamdulillah Hmm. bisa. Mungkin pimpinannya paham, khusus yang karyawan-karyawan ini spesial gitu kali ya. Alhamdulillah. Abang juga ikut dong ya? Insya Allah. Amin. Insya Allah. Kau sekolah udah libur kan tanggal segitu? Iya, Ustaz, alhamdulillah kami yang guru malah lebih fleksibel kan di awal. Insya Allah besok ini di awal sepekan itu dari Sudah tanggal langsung libur 15 lagi ya? itu udah libur. Nanti biasanya 10 hari yang akhir libur ya itu Oh iya. rezekinya guru kalau anak gurunya libur Oh gurunya iya, ikut libur. Alhamdulillah. Iya, Ya, Ustadz Ahmad ini guru di SMK ya Ustadz ya? iya Ustaz di Yes. SMK. Iya, di Dumai di Riau Ya beliau. mudah-mudahan
Ya, Iya. Ramadan tahun ini kita bisa lebih memperbaiki diri lebih baik dari Amin, amin, tahun-tahun amin. sebelumnya. Alhamdulillah, amin. Jazakallah sudah hadir dalam pertemuan malam hari ini, reunian ini kita. Masya Allah. Iya, Ustaz. Iya. Kak Yeni, gimana Kak Yeni kabarnya? Bunda Tupit, sehat? Sehat, Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Di mana ini Kak? Di rumah, Di mana tuh? Di Medan? di Medan, iya, di Masya Medan. Allah. Oh, kirain tadi masih di jalan tadi. Memang iya, ini baru sampai rumah. Oh, Kok baru tahu? sampai. Tadi sempat lihat videonya. Oh, masih di jalan. Oh, iya. Oh iya, tadi di jalan memang. Iya. Gimana Berbuka Kak? puasa di jalan. Ada harapan atau apa untuk Ramadan tahun ini Kak? Silakan Kak. Berdoa, berdoa sih Mm-mm. sebenarnya supaya tetap istiqomah aja bisa melaksanakan apa yang tadi Ustadz bilang. Bisa Amin, lebih amin, baik untuk amin. tahun-tahun berikutnya. Iya, Itu sih selalu amin. berdoanya bisa istiqomah aja karena kadang nanti rajin, nanti tiba-tiba kok ada rasa malas gitu ya kan. Mudah-mudahan ini Ramadan lah untuk Masih naik turun naik turun. insya Allah nanti Iya, Ramadan kadang. inilah momennya nanti Kak untuk istiqomah insya Allah. Makanya itu Alhamdulillah. Kak Yeni di chat malam ini di prepare dari Iya, sekarang Alhamdulillah. selalu biar insya mesin Allah mau tiap panas. malam. Iya, tiap malam Alhamdulillah. selalu kalau bangun atau apa berusaha niat. Memang udah niat waktu tahun baru selalu berdoanya harus lebih baik. Tapi terkadang itu tadi ya, nanti ada Iya, rasa males, capek gitu kan. Terus udahlah iya, nanti aja. Nah itu tuh yang belum iya, bisa betul-betul rutin. iya, iya. Masih ada naik turunnya. Ya, itulah dunia ya, melelahkan ya Kak ya. Iya ya, padahal sudah belajar untuk jangan sibuk dengan dunia, tapi ternyata masih juga ya. Terus Iya, terkait kalau ini Ustadz, kalau mau nanya, kan ada tradisi nih, tradisi lah ya mm, dikatakan. Pasti mm, setiap mau eh, puasa masuk menjelang mau Ramadan, mau puasa, pasti pada rame-rame tuh. Kirim WhatsApp, kirim ucapan, mohon maaf oh, lahir batin, mohon maaf lahir batin, belum lagi iya, yang pada ziarah. iya, Padahal kan saya ikut-ikut pengajian itu kan tidak ada gitu secara iya. khusus Mm, hukumnya gitu. mm, Nah, mm. padahal kalau memang mau minta maaf ya minta maaf lah kalau kita saat itu bersalah. Kita Iya tahu jangan betul. rame-rame di situ pada semuanya minta maaf dan itu Iya. melalui WA juga kan. Bahkan ada yang titip salam maafnya bilang ya minta maaf sama dia gitu ya kan. Itu gimana Ustadz gitu loh maksudnya. Ya Iya. kita coba kembali juga kan ya bagus sih bagus tapi kan jangan jadikan udahlah nunggu nanti aja mau Ramadan minta maafnya atau mau Lebaran minta maafnya gitu. Itu Oke. gimana Ustadz? Iya, jadi memang kalau tadi pas kita bahas taubat itu ya, memang permintaan maaf kita juga itu kan harusnya spesifik ya. Jadi menyebutkan kesalahannya. Kalau maaf lahir dan batin kan diborong semua itu ya. Maksudnya kesalahan yang mana gitu ya, yang bagian yang mana yang harus dimaafkan oleh orang itu tuh harusnya kan disebutkan. Nah, dan itu memang betul kata Kak Yeni. Meminta maaf atau bertobat itu jangan nunggu nanti pas misalkan H-1 mau Ramadan. Kalau misalkan udah ngerasa bersalah sekarang langsung tobat gitu ya, langsung minta maaf. Jadi jangan menunda-nunda maaf gitu ya. Dan kalau kita tidak pernah menunda meminta maaf kepada orang lain, tentu pada saat memasuki bulan Ramadan juga tidak banyak yang harus kita WA untuk meminta maaf kepada mereka gitu ya. Jangan sekedar gini ya, maaf itu jadi suatu hal yang sifatnya hanya basa-basi gitu ya. Kita kirim ke semua orang, kita broadcast, mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah saum gitu ya. Itu kan dangkal ya jadinya. Jadi tidak ada maknanya gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah suatu keinsafan, kesadaran, tobat kepada Allah, lalu untuk melengkapi tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita melengkapinya dengan meminta maaf kepada orang-orang yang kita zolimi dalam kehidupan ini. Dan itu langsung jangan menunggu nanti gitu ya. Begitu juga dengan ziarah kubur dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak ada gitu ya sunnahnya harus menjelang saum bulan Ramadan. Kapanpun bisa. Kalau kita merasa, oh kayaknya udah lama ya nggak ngelihat kuburan orang tua, jangan-jangan sudah nggak terurus dan sebagainya. Ya sekarang juga dilihat, nggak usah nunggu nanti gitu ya gitu. Jadi memang banyak hal-hal di masyarakat yang kayaknya hanya dalam bentuk tradisi saja gitu ya, bukan menjadi sesuatu hal yang harusnya dilakukan secara tepat begitu ya, gitu. Jadi momen-momennya itu yang mungkin mereka pakai oh mau Ramadan, ziarah dan sebagainya gitu ya. Harusnya tidak begitu. Kapanpun kita bisa untuk ziarah gitu ya ke
makam orang tua. Ada orang-orang yang ketika datang ke kuburan itu kan malah kaget gitu ya, ternyata kuburan orang tuanya udah dipindahkan gitu ya, sama sama pihak pengelola kuburan gitu ya. Jadi karena susah dihubungi keluarganya atau misalkan tidak menunjukkan perhatian sama sekali ke makam keluarganya, sehingga akhirnya kuburan dari keluarganya dipindahkan gitu ya. Mungkin ada suatu banjir atau ada gempa, ada seperti apa gitu ya. Nah ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian Kak Yeni, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jangan Ya. menunggu momen Ramadan gitu untuk melakukan itu. Segera kalau. Iya, biasa begitu. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Iya, keren. Terima kasih sama-sama. Iya, Bunda Tufit, gimana Bunda Tufit? Sehat, Bunda Tufit? Alhamdulillah, terima kasih Pak Alhamdulillah. Ustadz. Ya, Alhamdulillah. itu yang kita Berapa usia harap. Bunda Tufit hari ini sekarang? Subhanallah. Berapa? 77. 77, Masya Allah. Ya, kita belum tentu 77. bisa mencapai usia itu, Bunda Tufit. Ya Allah, Masya, mudah-mudahan lah. Yang Masya penting kita Allah. mengisi semua pada saat-saat yang Masya telah Allah. Allah tentukan waktunya, itu kita harus isi dengan berbagai macam ibadah Amin. yang telah Amin. diajarkan kepada kita semua. Itu aja Amin. untuk Amin. Ya Allah. menambah, di samping untuk mendengarkan apa, terus Mm-mm. menyambut Ramadan juga Mm-mm. seperti apa yang telah biasa kita lakukan, apalagi Mm-mm. tambahan-tambahan lagi untuk mengingatkan kita Mm-mm. Mm-mm. setelah Ustadz menjelaskan apa yang sebetulnya kita perlukan di sini. Jadi jangan merupakan rutinitas saja gitu loh Pak. Iya, Jadi betul. kita Harus ada yang diingatkan meningkat ya, Bunda kembali, ya. diingatkan kembali. Memang itulah Iya. sebetulnya harapan kita. Ya namanya kita Amin. juga manusia, kadang-kadang juga ya itu tadi seperti Kak Yeni bilang, kan naik turun. Iya, Imannya betul. lagi tinggi Fluktuatif ya. baik. Iya, Kalau betul. lagi turun ya lupa. Bahkan kita tahu bahwa pada saat kita lupa turun itu adalah suatu godaan setan yang bukan main ya sebetulnya Iya, kan. iya, Misalnya betul. kita melalaikan untuk sholat gitu. Ah enggak, Mm-mm. saya harus sholat ini. Jangan sampai Iya. ditunda-tunda lagi. Jadi memang harus punya kemauan yang kuat untuk menjadi kita lebih baik. Masya Allah. Demikian Pak Ustadz, Masya Allah. mudah-mudahan Alhamdulillah. saya juga mengharapkan semua adik-adik, anak-anak, atau saudara-saudara semua yang ada di Zoom ini semua dalam Iya. keadaan dapat dengan baik menghadapi Ramadan yang akan kita laksanakan, Amin. insya Masya Allah. Allah, Bunda. Terima Mudah-mudahan kasih. kita Amin ya Rabb. sehat, tetap Iya. dapat kita selalu mendapat mengharapkan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. Insya Allah. untuk kita semua. Demikian Pak Ustadz, saya juga mengucapkan selamat Sehat ketemu selalu, lagi di Bunda sini. ya. Kangen sebetulnya Pak Ustadz, Alhamdulillah. kepengen ada waktu yang tertentu lagi ya sebetulnya ya untuk kita Oh, dapat rutin gitu ya, Bunda ya. kumpul. Iya, Insya Allah, ini Bunda, kan habis Ramadan kita wujudkan. ya kita mulai lagi. Iya, Baik, insya itu Allah mulai. aja. Iya, Salam untuk syukran. semua kawan-kawan di sini Insya menghadapi Allah. Ramadan sehat walafiat dan kita tetap Amin. istiqomah seperti apa yang Amin. dijelaskan sama Mbak Yeni tadi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, Bunda Tufit, semoga sehat selalu dan bisa melewati kembali bulan Ramadan dengan baik ya. Amin, amin, Dan amin, amin. Allah kuatkan semuanya, amin, Insya Allah. Ya. Ya. Doa kita selalu untuk Bunda Tufit ya, dan Amin. keluarga, Insya Allah ya. Baik, para ikhwah, demikian pertemuan kita pada malam hari ini, nggak bisa panjang-panjang ya, karena Insya Allah kita masih ada agenda-agenda yang lain barangkali seperti itu ya, dan juga mungkin mau istirahat ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terakhir harapan kita mudah-mudahan semua ikhwah sehat ya yang ada Amin. di sini. Kemudian Allah sampaikan di bulan Ramadan usianya, kemudian bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan lancar, kemudian Amin. akan ada peningkatan-peningkatan dari sisi amaliyahnya, ruhiyahnya, semangatnya, semuanya ya, keilmuannya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan semua meningkat ya. Kemudian mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan nanti ya, bahkan mungkin dari bulan Sa'ban ini ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan, dan ini menjadi jalan bagi kita untuk meraih jannah atau surganya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Demikian para sahabat sekalian, terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di ruangan Zoom malam hari ini. Sehat selalu untuk semuanya. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan hamdalah.
dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa Mohon maaf lagi. lahir batin. Iya, Iya, mohon maaf lahir batin. sama-sama. Selamat nyambut Ramadan. Sehat-sehat Sama-sama, semuanya. Kak. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.